Pemirsa, setelah Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi potongan perusahaan atau aplikator menjadi 8% dari sebelumnya di 20%, pihak aplikator pun baik Grab Indonesia ataupun GoTo langsung merespons dan akan meninjau serta mempelajari lebih lanjut terkait dengan detail dari arahan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam belai tersebut, pemerintah mengatur peningkatan porsi pendapatan bagi pengemudi ojek online minimal menjadi 92%. Ya, dalam artian potongan yang diterima oleh pengemudi ojek online hanya 8%. Sejumlah aplikator pun merespon. Dalam pernyataan resminya, Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh. Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pihak Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi peraturan Presiden agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut. Usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Grab Indonesia akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan tersebut guna memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya dalam melindungi mitra pengemudi sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri. GoTo pun turut merespon atas pengaturan peningkatan porsi pendapatan bagi pengemudi ojek online. Chief Executive Officer atau CEO PT GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo, Hans Patuwo merespon positif terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Ia berjanji akan menyesuaikannya dengan ekosistem. Ia menambahkan pihaknya akan meninjau secara rinci isi kebijakan tersebut. Hans pun kembali menegaskan GoTo akan meninjau detail dan implikasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk memahami penyesuaian yang perlu dilakukan. GoTo terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan atau stakeholders lain guna menjaga keberlanjutan ekosistem khususnya bagi mitra pengemudi dan pelanggan. Sebelumnya, Prabowo melempar pertanyaan kepada massa buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Prabowo bertanya apakah pengemudi ojol mau potongan tarif untuk aplikator cukup 10%. Tetapi dalam pernyataannya sendiri, Presiden Prabowo tidak menyetujui dan memutuskan setidaknya potongan tarif menjadi 8%. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Syaiful Huda selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, kemudian Joko Setiowarno, pengamat transportasi yang juga merupakan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia. Lalu ada Agung Yuda selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Modantara, dan yang terakhir Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Baik, sepertinya kita masih menunggu Pak Syaiful Huda dari DPR untuk bergabung, tapi tidak masalah, kita akan langsung saja memulai dialognya. Saya mungkin pertama-tama untuk meminta respons ingin ke Pak Raden terlebih dahulu mungkin. Bagaimana nih sebenarnya respons dari teman-teman driver terhadap kebijakan pembatasan potongan maksimal di angka 8% ini? Karena kan sangat jauh ya turunnya dari 20% ke 8%. Ya, terima kasih. Jadi memang ini suatu langkah progresif dari Presiden, kami menilai seperti itu. Karena 8 tahun belakangan ini kami memang meminta kepada pemerintah sampai berganti periode kepemimpinan, itu baru kali ini disetujui oleh Presiden Prabowo bahwa tuntutan kami adalah berdasarkan nomenklatur kami sebut sebagai bagi hasil 90-10 sebelumnya. Namun ternyata di atas ekspektasi kami, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan untuk bagi hasil bagi
perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini di 92%, 8%. Dan ini kejutan bagi kami dan kami sangat menerima hal ini, sangat menyambut positif hal ini dan kami berharap dengan adanya bagi hasil 92%, 8% itu bisa meningkatkan pendapatan dari rekan-rekan yang selama ini rekan-rekan itu diambil oleh perusahaan aplikasi hampir mencapai 50%. Jadi publik hanya tahu bahwa potongan hanya 20%. Namun yang terjadi fakta yang ada di lapangan, perusahaan aplikasi itu menarik pendapatan pengemudi itu sampai hampir 50%. Ini yang harus diketahui. Maka itu tuntutan kami sangat keras, 90-10 sebelumnya, namun ternyata dikabulkan dengan 92-8. Ya ini suatu langkah yang sangat kami sambut dengan baik dan positif. Demikian. Baik, menyambut dengan baik dan positif, bahkan melebihi ekspektasi dari teman-teman driver ya. Nah, kalau begitu perspektif berbeda mungkin dari Pak Agung, mewakili Modantara. Kalau tadi di paket berita kita melihat mewakili teman-teman aplikator ada Grab dan juga Goto mengatakan masih akan mengkaji terlebih dahulu. Tetapi kalau dari teman-teman Modantara, apakah sudah ada mungkin semacam hasil kesepakatan membahas terkait dengan Perpres ini atau diserahkan kepada masing-masing dulu? Ya, jadi mungkin pertama-tama disclaimer dulu ya, kita kan sampai saat ini belum mendapatkan perpresnya ya secara lengkap, secara utuh, sehingga kita juga masih belum bisa meninjau secara rinci sebetulnya apa saja isi dari perpres tersebut dan bagaimana kemudian implikasinya secara detail kepada industri dan ekosistemnya gitu. Jadi, tetapi memang ini sama seperti Mas Igun adalah kejutan besar juga buat kami di para pelaku industri khususnya dari sisi platform karena memang ada perubahan yang cukup signifikan karena sebelumnya kan range-nya sampai dengan 20% dan sekarang menurut Pak Presiden akan diturunkan menjadi sampai dengan 8%. Gitu. Tapi mungkin yang pertama selain itu kami juga mungkin sedikit perlu memberikan informasi tambahan kepada publik juga bahwa pemotongan 20% itu kan dari tarif dasar dan juga sementara selain itu masih ada juga biaya-biaya lain yang sebetulnya dibebankan kepada konsumen tetapi pembayarannya dititipkan melalui wallet pengemudi tergantung dari mekanisme pembayarannya seperti apa gitu. Jadi kalau memang kemudian dari total yang dikeluarkan atau yang diterima ini dibandingkan dengan yang diterima oleh pengemudi memang kelihatannya seperti lebih dari 20%, tapi sebetulnya itu adalah biaya-biaya lain yang sebetulnya tidak dibebankan kepada pengemudi, tapi dibebankan kepada konsumen, tetapi pembayarannya dititipkan kepada wallet pengemudi. Baik. Ada beban-beban atau biaya-biaya yang sebenarnya tidak diberikan atau dibebankan kepada pengemudi, tapi terlihatnya seperti kepada pengemudi ya Pak. Ya ini mungkin persoalan yang sepertinya kalau kita lihat mengenai isu soal harga atau potongan aplikasi ojek online, ini sepertinya berkutat sering di dalam persoalan ini. Antara belum tersampaikan dengan clear atau seperti apa, ini juga benang kusut yang kita harus coba urai bersama-sama ya. Nah, kalau begitu dari Pak Syaiful Huda, kami dengar sudah bergabung. Pak Syaiful, sudah mendengar suara dari studio? Halo, sore. Baik, Pak Syaiful, boleh diberikan tanggapannya dari DPR seperti apa melihat adanya Perpres 27 tahun 2026 yang akan membuat terkait dengan potongan aplikator ini turun drastis dari 20% menjadi 8%. Tapi sampai dengan saat ini dari perwakilan Modantara belum juga menerima secara utuh isi dari Perpres tersebut, jadi belum bisa dikaji lebih lanjut. Bagaimana? Ya, kita apresiasi tinggi-tingginya karena Pak Presiden sudah mengambil sikap dan ini yang sudah ditunggu lama, terutama oleh Kang Mas Igun dan kawan-kawan yang berulang-ulang menyampaikan aspirasi di DPR RI. Nah, tentu saya ingin ngobrol ke depannya saja, karena ke belakang saya kira liku-likunya cukup panjang dan semua sudah berjalan dan Pak Presiden sudah mengambil sikap. Kedepannya saya kira memang kita minta Kementerian Perhubungan untuk secepatnya konsolidasi, mendudukkan semua pihak. Baik teman-teman asosiasi ojek online, Mas Ibin dan kawan-kawan maupun pihak aplikator. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agung.
ini penting supaya apa yang sudah menjadi political statement Pak Presiden, yang memang kami juga masih menunggu terkait dengan Perpres 27 2026 yang, tapi sambil menunggu itu kita berharap Kemenhub mengambil langkah untuk proaktif mengkonsolidasikan semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semangat kita adalah menjaga ekosistem ini. Nah, bagaimana supaya ekosistem ojek online ini tetap terus terjaga? Karena itu langkah-langkah pemerintah juga perlu kita tunggu. Misalnya skema yang disampaikan oleh Pak Dasko, pemerintah akan menjadi bagian dari aplikator untuk memastikan supaya skenario ini bisa berjalan 92 sama 8%. Baik. Gitu. Nah, model skema ini saya kira perlu terus dipercepat. Baik. Supaya kepastian bagi pihak aplikator dan pihak pengemudi bisa kita jaga bersama. Baik. Menarik untuk mendalami keinginan agar sama-sama seluruh pihak tentu setuju ya untuk menjaga ekosistem dari industri transportasi ojek online ini. Tetapi Bapak-Bapak tahan sebentar, kita akan lanjutkan dialog. Usai kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog mengenai Perpres nomor 27 tahun 2026 yang membuat potongan aplikasi untuk ojek online ini dari 20% menjadi 8%. Nah, setelah mendengar tadi perspektif dari perwakilan teman-teman driver ojol, kemudian dari Modantara dan juga dari DPR, saya ingin perspektif dari pengamat transportasi. Pak Joko, jika melihat Perpres 27 tahun 2026 ini, Anda melihat semangat seperti apa yang sebenarnya ingin coba dicapai melalui Perpres ini, dan apakah dengan jika diberlakukannya Perpres ini nantinya ini memang bisa memperkuat semangat ataupun juga ekosistem transportasi ojek online kita, atau justru sebaliknya, seperti apa Pak? Ya, saya lihat ini adalah tuntutan yang harus apresiasi, karena kami pun sebenarnya dari MTI itu sejak lama, bahkan 2022 kami
diminta untuk ketemu dengan salah satu deputy di Menko Marves. Pada saat itu kami sudah mengusulkan bahwa ini diambil alih oleh pemerintah saja aplikasi ini, jangan diberikan swasta. Karena apa? Karena pemotongannya begitu tinggi buat mereka. Memang di awal-awalnya 2016 dulu mereka cukup lumayan lah hasilnya. Saya paham karena saya berinteraksi dengan para driver ini. Bahkan 2016 sampai 2018 itu bisa sampai 12 juta rupiah Jakarta ya. Iming-imingnya di Baliho itu 8 juta. Tapi sekarang cukup berat. Karena apa? Tidak ada pembatasan. Nah tentunya hal seperti ini tidak hanya berhenti di 8%. Nah pengemudi tahunya kan dia nilai tarifnya, dia nggak tahu itu selipan atau apa, itu potongannya dia akan terima 8%. Potongan 8% itu. Jadi bagaimana caranya nanti cara mengawasi aplikator ini. Dan tentunya ini bukan ranah di perhubungan, ini sudah aplikasi ranahnya Komdigi atau dulu Kominfo ya. Nah di sisi lain pemerintah buat roadmap apapun, kami sudah menghitung memang ada kenaikan nanti tambahannya, tapi tidak akan memberi sejahtera. Tokoh sejahtera jangan dari driver ojol, tapi tentunya pemerintah punya roadmap mau dikemanakan sebagian teman-teman driver ini agar dapat lapangan pekerjaan baru. Kan janji pemerintah buat lapangan pekerjaan 19 juta. Ya, itu harus diingat itu, jangan selamanya masa sarjana kuliah 4-5 tahun ngelamar driver. Bukan saya menentang, enggak, tapi ini bukan pekerjaan, tapi diarahkan lah, namanya jadi kurir gitu ya, atau kerjaan lainnya. Karena apapun ini bukan sepeda motor, bukan angkutan yang berkeselamatan. Makanya Kementerian Perhubungan sudah membuat peraturan bagaimana menggunakan sepeda motor, aturannya sudah ada. Gitu. Tapi sekali lagi, ini berarti kami juga mengusulkan, bahkan pada saat itu juga 2 tahun yang lalu kami bilang, udah coba DKI dulu membuat, biar teman-teman ini bisa diatur. Nanti setelah seperti ini juga sampai ke daerah, bagaimana mengatur, daerah juga Pemda bisa mengatur. Artinya teman-teman driver ini kalau berhenti umpamanya tempat tidak boleh, juga bisa ada sanksi dan sebagainya. Nah dulu ada rencana seperti itu Jakarta, tapi ya tidak jalan karena aplikatornya ya tidak ada berhubungan sama dinas perhubungan. Nah ini bagaimana mengaturnya ya. Nah, sehingga kalau dia jadi operator, perhubungan baru bisa masuk. Gitu kan. Baik, baik. Nah, terkait dengan bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pihak aplikator dan juga bersama dengan pihak pemerintah, dalam hari ini Kementerian Perhubungan dan juga Komdigi, saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana sebenarnya komunikasi yang selama ini coba dilakukan ya antara pihak aplikator dengan pihak pemerintah untuk memecahkan setiap dinamika yang ada dalam isu ojol ini? Apakah memang ada bottleneck yang cukup serius dan sehingga persoalan mengenai pembicaraan di ranah ojek online ini kerap kali juga banyak hal-hal yang coba didorong tetapi sepertinya buntu. Pak Agung, kami belum bisa mendengar audio Anda. Oke, baik. Oke, bisa mendengar? Baik Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi sebetulnya dalam proses pembuatan kebijakan itu kan inklusivitas dan juga partisipatori itu kan menjadi sangat penting ya, partisipasi gitu dari semua pihak yang sebetulnya terkait, tidak hanya dari industri tapi juga dari pihak-pihak lain. Dan ini berlaku sebetulnya untuk semua pembuatan kebijakan harusnya idealnya. Nah, dalam konteks industri ini untuk beberapa kebijakan memang kami baik secara langsung kepada platform maupun melalui asosiasi beberapa kali diundang. Misalnya untuk Perpres ini sampai dengan akhir tahun lalu itu kami bukan asosiasi tapi platform, juga ada beberapa platform yang diundang untuk memberikan masukan. Cuma kemudian adalah apakah masukan kami dipakai atau tidak itu soal lain gitu. Itu yang seringkali memang kemudian tidak terjadi gitu. Jadi mungkin ada masukan lain yang dianggap lebih masuk akal oleh pemerintah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah setiap komunikasi kami ke pemerintah biasanya banyak sekali misalnya masukan dari sudut pandang industri yang kemudian tidak diindahkan dan ya, kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya beberapa diantaranya mungkin punya dampak jangka panjang yang tidak yang kontraproduktif gitu ya. Misalnya saja kalau kita lihat yang sekarang tadi saya mungkin mau melanjutkan Pak Joko gitu ya, bahwa peningkatan pengurangan bagi hasil ini menjadi hanya 8% untuk platform dan 92% untuk pengemudi. Itu kan sebetulnya kalau dari sisi pengemudi dia berarti peningkatannya hanya sekitar 20%.
dari 12 dari 80 gitu. Sementara bagi aplikator dampaknya itu sampai dengan 60% karena dari 20 menjadi 8, jadi 8-20 itu lebih besar ya, hampir dengan 20%, sampai dengan 60%. Dan ini berarti kan ada ruang operasional yang kemudian terkurangi sampai dengan hingga 60%. Nah, 60% ini kemudian yang terdampak adalah biaya teknis. Ya. Dan juga misalnya biaya marketing seperti masyarakat yang bisa membuat masyarakat bisa membelilah promo-promo dan lain-lain ya, baik yang kepada driver maupun yang kepada merchant atau kepada konsumen. Nah, jika ini kemudian berkurang, maka khawatirnya misalnya ada resiko demand juga berkurang. Nah, jika apalagi sekarang kan pertumbuhan konsumsi juga menurut banyak ekonom sedang melambat gitu ya. Jadi maka ini juga dampaknya adalah potensi kehilangan pendapatan juga gitu bagi teman-teman driver ketika misalnya demand-nya berkurang. Sementara teman-teman di platform karena pengurangan biaya operasional 60% itu juga pasti akan berdampak pada melakukan efisiensi yang cukup signifikan dan mungkin besar-besaran gitu ya. Dan itu berarti kan akan mengurangi banyak fitur atau banyak layanan, dan itu bahkan berdampak pada layanan pada konsumen. Nah, dengan adanya dampak pada layanan pada konsumen juga dikhawatirkan kemudian demand juga akan turun. Nah, jika misalnya demand dari konsumen ini turun, maka peningkatan yang 20% itu tadi dampaknya pada kesejahteraan jadi tidak signifikan atau malah khawatirnya malah jadi negatif. Dan lebih luas lagi, ini juga akan dialami oleh merchant-merchant yang kebanyakan ada UMKM, jadi di ekosistem yang lebih luas, tidak hanya kepada driver. Jadi kalau dari kami sebetulnya inginnya sih ada ketika sebuah kebijakan itu cukup prosesnya lebih transparan, dan kemudian juga kita diajak berbincang dan kita diberi ruang untuk memberikan masukan dan juga memberikan insight apa yang akan terjadi dampaknya, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, baik yang langsung maupun yang trickle down efeknya dari sudut pandang industri. Demikian, Mbak. Baik. Kalau begitu, Pak Syaiful, selain mendorong agar Kementerian Perhubungan dalam ini proaktif, tapi ternyata juga seperti kata Pak Joko ya, Komdigi juga memiliki andil dalam persoalan ini dan menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Jika ternyata ini benar-benar dilakukan, ada resiko tersendiri dari sisi bagaimana nantinya bisnis di ekosistem ojek online ini berdampak kepada biaya teknis hingga 60%, marketing, resiko demand yang berkurang, dan juga dampak kepada kesejahteraan teman-teman driver yang kita harapkan tercapai justru malah berbalik. Nah, bagaimana di dalam hal ini selain menunggu atau mendorong Kementerian Perhubungan proaktif untuk melakukan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait, tapi Komisi 5 juga sebagai mitra kerja pemerintah bisa memastikan atau menyeimbangkan perlindungan bagi teman-teman pengemudi, kesejahteraan ini di satu sisi juga sejalan dengan keberlanjutan dari bisnis tersebut. Ya, tentu Pak Presiden dan tim, tadi disampaikan oleh Pak Joko, memang paling tidak ada 3 matra kementerian teknis. Yang pertama Kemenhub, kemudian Komdigi, dan Kementerian Ekonomi. Dalam ini Menko Perekonomian. Poinnya kira-kira begini, apa yang disampaikan oleh Pak Agung, itu pasti sudah difikirkan oleh pemerintah, karena itu keluar Perpres nomor 27 2026 itu. Nah, termasuk saya kira salah satu bocoran disampaikan oleh Pak Dasko menyangkut kemungkinan pemerintah akan mengambil bagian dari proses kepemilikan aplikator ini. Dan juga pasti saya kira kita bisa pastikan insentif dari pemerintah juga akan ada, dan mungkin sifatnya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Agung. Tapi poinnya saya ingin ini momentum jangan sampai hilang. Ini jangan sampai hilang apa yang diperjuangkan oleh Mas Igun dan kawan-kawan. Ini termasuk momentum yang terbaik. Nah, supaya tidak hilang, itulah yang tadi saya sampaikan. Paling tidak 3 kementerian ini mengambil inisiatif yang di-lead oleh Kementerian Perhubungan. Saya membayangkan misalnya Permenhub yang selama ini mengatur terkait dengan hubungan kerja dan mengatur terkait dengan persoalan hal yang lain dari keberadaan ojek online ini, mau tidak mau ya secepatnya misalnya menginisiatif perubahan Permenhub,
berdasarkan perpres yang sudah ada. Gitu. Karena saya yakin di internal pemerintah sudah ada sebenarnya, sudah pegang perpres 27 2026 itu gitu. Jangan sampai kita kehilangan momentum ini gitu. Nah tentu tadi yang saya sampaikan pemerintah dan kita semuanya termasuk Mas Igun juga ingin bahwa ekosistemnya terbangun dengan baik. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Igun dan kawan-kawan selama ini kan menuntut kira-kira semangatnya keadilan dan kesejahteraan yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi ojek online itu bisa gitu dan mampu sebenarnya disediakan oleh teman-teman aplikator. Nah karena itu sekali lagi kita tidak boleh kehilangan momentum ini yang sudah di-launching secara terbuka oleh Pak Presiden. Kita berharap pembantu beliau terutama kementerian teknis harus secepatnya mengambil inisiatif. Jangan sampai ini kehilangan momentum terkait dengan itu. Tentu DPR akan mengambil porsi, kami akan mengambil porsi kami untuk melakukan pengawasan dan terus mendorong proses ini ke depan. Baik, berbicara mengenai momentum, saya akan tanyakan kembali kepada Mas Igun, mungkin apalagi ya mumpung menjadi perhatian ya dari publik dan juga dari pemerintah, kira-kira selain persoalan tarif ini mungkin bisa dielaborasi lagi mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dari aspek kesejahteraan para pengemudi dan juga tentu saja ke Pak Joko. Tapi kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Kami akan kembali pemirsa usai jeda satu ini. Berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta, oh, berpesta, semesta berpesta. Hanya di BTV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog terkait dengan Perpres 27 tahun 2026 di mana potongan dari tarif aplikator ini akan turun jadi 8% dari sebelumnya 20%. Nah, setelah tadi mendengar pemaparan yang juga disampaikan oleh Pak Agung dan juga Pak Syaiful, Pak Joko dan juga Bang Igun ya. Bang Igun, saya ingin masuk lagi mumpung saat ini sepertinya atensi lagi besar dan fokus terkait dengan potongan aplikator ini tengah digencarkan. Apalagi kita juga dengar tadi Pak Syaiful akan dari Komisi 5 DPR ya mendorong agar dari Kementerian Perhubungan dan juga kementerian terkait ini proaktif untuk bisa membahas lebih lanjut terkait soal ini. Nah, mumpung lagi di momentum ini nih, Bang Igun, apalagi kira-kira berdasarkan dinamika di lapangan ya, yang menjadi kekhawatiran utama teman-teman driver yang patut untuk masuk dalam poin pembahasan ketika nanti Kementerian Perhubungan ini mempertemukan semua pihak terkait untuk membicarakan terkait dengan Perpres tersebut. Ya, makasih. Jadi memang semangatnya dulu nih, semangatnya adalah kami ini para driver ini menginginkan ekosistem ini berkelanjutan. Bukan
menjadi terganggu dengan adanya 928. Nah, kami juga ingin mengkoreksi bahwa stigma yang terjadi di masyarakat, potongan itu 20%. Sebenarnya yang terjadi adalah di dalam regulasi sebelumnya di Kepmenhub 1001/2022 itu, potongan aplikasi itu hanya 15%. Plus 5% itu harus kembali ke driver. Untuk apa? Untuk jaminan sosial, untuk asuransi dan untuk biaya-biaya promo dan lainnya. Itu kembali kepada driver. Namun yang terjadi semuanya diambil oleh perusahaan aplikasi. Sebenarnya dalam regulasi itu hanya 15%. Ini turunnya sebenarnya hanya 5%, tadinya kami meminta, tapi Presiden menyampaikan menjadi 8%. Jadi hanya turun 7% perusahaan aplikasi ini biaya potongan yang mereka terima. Nah, itu dia. Nah, kami menginginkan apabila nanti terjadi ruang diskusi antar kementerian dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik dari asosiasi, organisasi maupun serikat yang lain, kami hanya menginginkan bahwa perusahaan-perusahaan aplikasi ini tidak lagi menerapkan biaya-biaya tambahan. Karena akan menimbulkan lagi suatu stigma bahwa, oh ternyata ini potongan biaya aplikasinya tidak hanya 8%, bisa melebihi 8%, bisa sampai 12% lagi, kembali lagi ke 15%. Dan juga adanya transparansi mengenai bagi hasil atau biaya potongan aplikasi dari perusahaan aplikasi. Nah ini ya, peran serta dari Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait atau lembaga terkait lainnya, dan seluruh stakeholder ini perlu duduk bersama. Elaborasi yang kami inginkan, itu semua kita sampaikan yang disampaikan tadi sebagai momentum yang baik untuk implementasi Perpres 27 tahun 2026 ini bisa berjalan dengan efektif. Seperti apa? Ya kami juga masih menunggu salinannya seperti apa. Ya, sehingga untuk saat ini kami masih belum bisa mengetahui apa saja poin-poin yang sekiranya disampaikan lebih lanjut kepada pemerintah nantinya. Seperti itu. Baik, berarti sama ya posisinya dari teman-teman driver ojek online dan juga dari pihak Modantara juga belum memegang salinan resmi dari Perpres tersebut, jadi belum bisa melihat lebih rinci terkait dengan poin-poin ini ya. Nah tapi Bang Igun, apakah sejauh ini dari teman-teman driver perwakilan ini cukup sering aktif untuk diundang, berdiskusi, berdialog untuk membahas terkait dengan persoalan ini? Kalau tadi Modantara kan menyebut masih cukup aktif juga dipanggil, didengar, bahkan terakhir 2025 juga itu juga ada pertemuan, tetapi ya persoalan mengenai apakah masukan tersebut dimasukkan ke dalam pembahasan lebih lanjut itu menjadi hal yang berbeda. Nah, kalau dari teman-teman driver bagaimana? Baik, makasih. Jadi memang tahun 2025 kami yang baru sekali diundang di Kemenko Polhukam dan satu kali diundang khusus di acara Kementerian Perhubungan. Di situ untuk hearing ya, untuk mendapatkan masukan dari kami seperti apa itu. Jadi kalau dibilang aktif dalam setahun ini hanya 2 kali, berarti kami menilai ini belum ada proaktif secara konkret dari pihak pemerintah. Kami menginginkan adanya evaluasi ke depannya. Evaluasi per 3 bulan, apa per semester. Jangan sampai ini berlarut, didiamkan, akhirnya menimbulkan suatu distraksi atau gangguan-gangguan yang bisa merugikan para driver juga dan merugikan para stakeholder, termasuk merugikan juga bagi perusahaan aplikasi. Gitu. Baik, nah mungkin dari Pak Agung ada ingin menanggapi Pak terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Igun mengenai potongan dan juga ada dana yang tadi dikatakan ya potongannya 15%, tetapi ada juga persenan yang harusnya dikembalikan kepada pihak driver tapi nyatanya tidak dilakukan. Bagaimana? Ya, yang pertama kita semangatnya sama ya sebetulnya dari industri maupun dari teman-teman driver, yaitu untuk menjaga ekosistem ini tetap berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga ekosistem ini sudah bisa menjadi
apalagi dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini juga bisa menjadi bantalan sosial paling tidak sementara gitu buat beberapa teman-teman, beberapa warga masyarakat sambil menunggu kemudian adanya 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh pemerintah itu di sektor formal. Terkait dengan yang 15 plus 5 itu betul, Mas Igun tadi bilang ada 15 plus 5 dan bahwa ada kebutuhan bahwa untuk teman-teman lebih transparan itu juga sudah dilakukan sebagian. Udah ada yang kemudian mengubah lagi mekanisme informasi apa saja yang sebetulnya dipotong dari tarif dasar, kemudian mana yang dibebankan kepada konsumen dan lain-lain gitu. Jadi saya kira itu sudah disambut dengan oleh teman-teman di aplikator dengan memberikan transparansi yang lebih terkait dengan biaya-biaya yang dikenakan. Kalau misalnya itu dianggap masih kurang, saya setuju dengan Mas Igun, mari kita duduk bersama untuk membicarakan sebetulnya yang diinginkan seperti apa dan apa yang bisa kemudian difasilitasi. Khususnya di sini saya setuju bahwa pemerintah harusnya bisa lebih proaktif dan juga melibatkan lebih banyak pihak ketika menciptakan atau membuat sebuah kebijakan. Baik. Jadi catatannya garis besarnya mirip ya. Pemerintah harus dorong lebih proaktif. DPR juga mengatakan hal seperti itu agar tidak menjadi suatu hal yang isunya panas sekarang terus dilupakan dan keluar lagi setelah sudah cukup lama berlalu ya. Nah, kalau begitu Pak Joko melihat bagaimana keseriusan pemerintah yang juga sepertinya mendapat catatan ya dari teman-teman yang terlibat dalam hal ini. Kemudian juga kita lihat mengenai momentum. Tadi sempat disinggung agar momentumnya ini tidak lewat nih. Tapi Pak Joko kalau kita lihat jika kebijakan yang dilakukan, duduk bersama dilakukan, tapi dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, apakah ini memang momentum yang tepat dan tidak boleh terlewat atau justru ada catatan penting dari sisi pengamat transportasi, Pak? Yang kami sarankan agar ada transparansi tarif, gitu ya, itu penting. Tadi Mas Igun sudah katakan mungkin tidak sebagian juga driver juga tidak mengerti. Kurir umpamanya, contohnya kurir itu umpamanya dia mengantarkan 3 atau 4 tempat. Mestinya kalau 3-4 tempat konsumen membayar itu tentunya dibayarkan semua baru dipotong. Tapi yang kejadiannya berbeda, satu tempat plus dengan berikutnya, ini kan berarti merugikan para driver gitu ya. Itu transparan, apalagi barang-barangnya berbeda, mau cepat dan lambat. Jangan sampai nanti kurir-kurir ini juga menyandulkan selama ini. Kami pernah bertemu dengan aplikator juga, mereka tidak bisa menjelaskan ternyata ini ya karena nggak ada pengawasan. Oleh sebab itu Komdiki harus mengawasi. Selama ini Komdiki nggak pernah mengawasi kan, cuma izin aja yang diterima, tapi pengawasannya tidak ada sama sekali. Makanya aplikator perlu pengawasan dari Komdiki. Yang jelas tadi transparansinya itu harus ada ya tiap transaksi sehingga para driver memahami apa haknya dia. Kalau seandainya itu ada uang tertentu yang dititipkan di aplikasi, apakah itu karena hanya akan dikembalikan atau bentuk pengembaliannya seperti apa, itu harus lebih jelas lagi nantinya gitu. Baik, nah Pak Agung boleh ditanggapi terkait dengan pentingnya transparansi tarif, apakah dari teman-teman Modantara ini atau teman-teman asosiasi ada catatan mungkin terkait dengan hal ini, apakah bisa melakukan tersebut atau justru ada hal yang penting dulu sebelum dilakukannya transparansi? Saya kira transparansi itu bagian yang penting ya, dan juga terutama kesejahteraan dan juga pelindungan pekerja juga bagian penting karena ini para pengemudi ini kan juga jadi urat nadi dari industri dan ekosistem ini gitu. Jadi kalau pengemudinya tidak sejahtera, ekosistemnya juga tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa sustain dengan baik. Nah, yang perlu dibicarakan bersama, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa proaktif melakukan ini adalah bagaimana skema-skema yang ditawarkan oleh pemerintah itu memang benar-benar bisa dilaksanakan dan memang benar-benar kemudian berdampak positif kepada kesejahteraan pengemudi, kesejahteraan mitra pada ekosistem, keberlanjutan ekosistem ini. Dan juga jangan lupakan bahwa ekosistem ini tidak hanya aplikator dan pengemudi, tapi juga ada merchant-merchant dan juga mungkin UMKM, dan juga akan ada keterlibatan konsumen di situ. Baik, nah kalau begitu Pak Syaiful, untuk merangkum semua tadi masukan yang sangat substantif dan penting, kita semua semangat dan sepakat ya bahwa menjaga ekosistem transportasi dari ojek online ini menjadi satu hal yang harus kita terus dorong dan kita kawal. Nah, apakah terkait dengan mendorong pemerintah untuk bisa lebih proaktif dari Komisi 5 yang bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat ini, Pak Syaiful akan memanggil untuk duduk bersama dan meminta
penjelasan mungkin kelanjutannya untuk bisa lebih konkret pengawasannya dan juga terkait dengan evaluasi berkala tadi yang disampaikan oleh Bang Igun agar tidak lagi menjadi hal yang berlalu begitu saja. Seperti apa Pak Syaiful? Ya, saya kira banyak opsi ya, termasuk mungkin nanti kami akan undang sebagai follow up berlakunya Perpres 27 2006 semua stakeholder terkait. Tapi lebih dari itu semuanya saya kira tadi itu opsi saya mendorong proaktif dari pihak Kementerian Teknis supaya sekali lagi momentum ini bisa terjaga dengan baik. Diskusi misalnya menyangkut soal apa yang perlu, tadi Mas Igun sudah membuka semuanya, tadi Pak Agung juga sudah merespon. Karena ojek online ini dalam skema yang kami lihat kan masuknya dalam sebagai pelaku gig ekonomi. Nah, dalam konteks itu kenapa ini kita perlu duduk bersama itu? Karena memang tidak bisa terwadahi dari regulasi yang ada. Saya sangat berharap sekali Perpres 27 itu semua memuat berbagai diskusi yang selama ini berkembang, baik usulan dari asosiasi ojek online ini maupun dari teman-teman aplikator. Karena semangatnya adalah kita butuh regulasi baru, teman-teman aplikator juga harus dalam posisi, saya kira 15 tahun terakhir dengan regulasi yang betul-betul cukup berpihak pada teman-teman aplikator ini, tentu harus disadari bahwa ada suasana transisi yang terlalu lama untuk lalu kita pastikan kesejahteraan dan perlindungan teman-teman ojek online ini bisa ke depan semakin progres gitu. Nah, pada konteks itu termasuk saya berharap sekali dalam Perpres ini ngomongin soal audit algoritma dari masing-masing aplikator supaya ada keadilan tadi itu. Jadi transparansi yang disampaikan oleh Pak Joko itu menjadi sangat penting karena semangatnya adalah memastikan jangan ada yang tereksploitasi, jangan sampai ada ketidakadilan dalam hubungan kemitraan ini. Baik. Nah, pada konteks itulah saya kira kenapa ini menjadi penting. Karena kita ingin ekosistem ini bisa berjalan dengan baik, opsi-opsi yang dilakukan oleh pemerintah sudah pasti dihitung dengan seksama saya kira. Baik. Kita akan nantikan dan kawal tentunya perbicaraan yang sangat penting ini. Dan untuk menutup dialog kita pada sore hari ini, saya ingin Pak Joko sebagai pengamat transportasi sesuai dengan tema kita ya, potongan aplikator ojol 8%, siapa yang paling diuntungkan Pak sebenarnya? Apakah ada pihak yang lebih untung dibandingkan yang lain, atau justru sebenarnya win-win solution? Atau mungkin ada pandangan lain? Silakan Pak Joko. Ya, saya kira hal yang wajar lah kalau pemotongan itu maksimal 10%, kalau pemerintah benar-benar mencapai 8%, dan itu bisa terwujud lah, biar teman-teman pribadi ini bisa menikmati. Namun pemerintah tentunya membuat roadmap yang lebih besar lagi. Kan tidak selamanya lah teman-teman menjadi driver ojol ya, mereka juga perlu kejahatan yang lebih. Oleh sebab itu buatlah roadmap yang lebih besar, mereka ada pengalihan pekerjaan. Artinya pemerintah membuatlah pekerja baru sehingga bisa menampung mereka menjadi hal yang lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber atas dialog yang sangat substantif. Kita akan kawal masukan-masukan tadi dan juga kita harapkan segera ya ada tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan atau diwadahi oleh Kementerian Perhubungan dan juga stakeholder terkait membahas terkait dengan Perpres 27 tahun 2026 ini. Terima kasih Bang Igun, Pak Joko, Pak Syaiful dan juga Pak Agung. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam semuanya. Salam semuanya.